Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mempresentasikan dokumen GDD saya atau game design dokumen saya tentang game Mortal Kombat Shaolin Monks. Berikut videonya. Yang dimana ini adalah game action adventure yang menurut saya itu paling ikonik, dimana game ini tuh memiliki hal-hal yang menarik pemainnya gitu, seperti fatality yang beragam, kemudian musuh-musuh yang juga memiliki jurus yang berbeda. Jadi gamenya itu tidak terlalu monoton gitu. Nah, kemudian di sini uh, seperti yang saya bilang tadi, yaitu Mortal Kombat Shaolin Monks dengan tagline yaitu Out of the Arena and Into the Adventure, di mana game ini dibuat dari tim Midway Amusement Games LLC pada tanggal 20 September 2005. Jadi game Mortal Kombat Shaolin Monks ini dia berfokus pada dua karakter utama, yaitu Liu Kang dan Kung Lao. Nah, jadi yang menariknya juga dari game Mortal Kombat ini yaitu dia menggabungkan antara dunia Mortal Kombat yang biasanya 1 versus 1, jadi dibuat makin lebih luas lagi. Jadi bukan hanya game 1v1, tapi game yang berfokus pada adventure. Kemudian nanti pemain juga diminta untuk uh, memecahkan puzzle, mengalahkan musuh yang lebih banyak lagi, dan juga di sini pemain bisa melihat progres dari tiap karakter yang mereka mainkan. Nah, kemudian di sini ada konsep game. Jadi, kalau dari konsep game, inti dari gameplay di Mortal Kombat Shaolin Monks ini sebenarnya adalah kombinasi antara pertarungan cepat, combo panjang, dan eksplorasi. Jadi, uh, seperti yang saya bilang tadi, uniknya di game ini yaitu uh, dia bisa menggunakan fatality, brutality, dan uh, mutability. Nah, jadi kalau di game Mortal Kombat yang lain, yang 1v1, itu biasanya dia cuman bisa apa ya? Cuman bisa satu serangan pamungkas saja. Jadi cuman itu-itu aja jurusnya gitu. Nah, kemudian juga uh, kalau di game Mortal Kombat lain itu kan biasanya jurus-jurus pamungkasnya itu dikeluarin di akhir game saat musuhnya udah sekarat gitu. Tapi kalau di Mortal Kombat Shaolin Monks ini dia bisa kita lakukan di tengah-tengah gameplay selama energi yang dimiliki itu udah cukup gitu. Nah, kemudian juga game ini tuh bisa dimainkan sendiri ataupun 2 player. Jadi pengalaman bermainnya bisa menjadi lebih seru ya. Kemudian target pemain dan genre. Target pemain mulai dari umur 12 tahun ke atas dengan genre yang disukai yaitu action, adventure, fighting, dan beat 'em up. Jadi game ini cocok buat pemain-pemain umur 12 tahun ke atas, atau saya dulu biasanya memainkan game ini itu waktu kelas SD kelas 3 kalau nggak salah. Nah, jadi game ini emang seru sih buat dimainin sama untuk umur-umur segitu. Nah, kemudian juga buat yang suka game dengan yang suka game fighting atau action atau adventure bisa juga bermain game ini. Dan juga karena game ini memiliki tempo yang lumayan cepat dan penuh aksi, jadinya tuh pemain bisa merasakan pengalaman yang lebih variatif lah. Nah, kemudian di sini ada game flow, di mana game flow dari game ini cukup simple, yaitu kita bisa dari menu utama, kemudian memilih karakter. Nah, dipilih karakter, itu kita bisa memilih 2 karakter utama, yaitu Liu Kang dan Kung Lao. Namun, dari pihak developernya, itu biasanya menyiapkan kode rahasia untuk membuka 2 karakter lain, yaitu Sub-Zero dan Scorpio. Nah, kemudian level pertama yang akan dimasuki oleh pemain yaitu adalah Goro Slayer. Nanti di situ pemain diajarkan untuk
mengontrol karakter yang dia mainkan, seperti lompat, eee, serangan beruntun, serangan kuat, dan lain-lain. Nah, kemudian, setiap, mengalahkan musuh, maka itu akan membuka jurus baru. Maksudnya di sini musuh yaitu mini boss. Jadi tiap kita mengalahkan mini boss, itu kita bisa mendapatkan seperti, chip gitu untuk membuka jurus baru, sampai kita bisa mengalahkan boss terakhir. Nah, kemudian di sini ada looks and feel, di mana, sebenarnya di tiap tempat di game Mortal Kombat itu memiliki nuansa yang berbeda. Seperti kalau di Ghost Slayer itu nuansanya itu seram karena kemudian, menegangkan juga. Namun setelah Ghost Slayer kita akan pindah ke area lain yang lebih terang, namun tetap memiliki musuhnya. Nah, namun kesamaan yang bisa diambil yaitu dia bergaya fantasi Asia Timur, di mana masih memiliki patung-patung naga, kemudian dungeong dan, eee, elemen-elemen mistis yang sulit untuk dijelaskan. Nah, kemudian di sini ada objektif, di mana objektif yang pertama yaitu mengalahkan musuh yang ada. Jadi pemain diminta untuk, terus bertarung di satu area sampai selesai, kemudian lanjut ke, area selanjutnya sampai mengalahkan bosnya. Kemudian menyelamatkan Earth Realm karena tujuan dari game ini yaitu menyelamatkan Earth Realm dari serangan, bos terakhir yaitu Samsung. Nah, kemudian di sini mengumpulkan XP, di mana kita mengumpulkan XP agar level kita semakin meningkat dan kita bisa menggunakan jurus-jurus baru lainnya. Dan serangan kita menjadi lebih kuat. Kemudian melakukan fatality. Nah, maksud melakukan fatality di sini yaitu kita bisa, memaksimalkan penggunaan energi dan bisa menggunakan fatality pada kondisi apapun. Nah, kemudian di sini ada progression, di mana setiap tempat memiliki misi, mini boss, dan boss utama. Nah, jadi, setelah kita menang melawan mini boss, kita bisa, lanjutkan lagi, menyelesaikan misi-misi kecil lainnya, dan akhirnya akan mengalahkan boss utama di satu area. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan itu semua atau setelah kita menang melawan bos utama, kita bisa mendapatkan ability baru yang biasanya dibutuhkan untuk akses ke area lain. Jadi, progres dari game ini tuh nggak cuma naik level, terus ngalahin musuh, nggak. Jadi kita nanti juga bisa membuka jurus baru, kemampuan baru, dan membuka karakter-karakter baru lainnya. Nah, kemudian di sini ada play flow, di mana flow bermain fokus ke bertarung, memecahkan puzzle, dan berkeliling mencari jalan untuk ke area selanjutnya. Nah, jadi, eee, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya game ini nih, berfokus untuk pertarungan yang intens atau secara terus-menerus. Kemudian kita juga, eee, diminta untuk memecahkan beberapa puzzle seperti, menarik tuas untuk membuka pintu atau melempar, musuh ke tembok untuk membuka jalan. Kemudian juga kita harus berkeliling untuk mencari jalan agar kita bisa ke area selanjutnya. Nah, kemudian ini ada puzzle-nya. Puzzle dalam game ini bukan sesuatu yang rumit tapi berkaitan di lingkungan, seperti melempar musuh ke tembok untuk membuka jalan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa, eee, puzzle-nya itu kebanyakan bersifat environment based. Jadi, kita diminta untuk merusak objek tertentu, menyalakan objek tertentu, atau menarik objek tertentu agar kita bisa, melanjutkan ke area selanjutnya gitu. Kemudian rules, kalahkan musuh dan jangan sampai mati. Jadi rules di game ini nih sebenarnya sangat-sangat simpel sekali. Jadi kita tuh hanya perlu mengalahkan musuh dan jangan sampai mati. Di mana cara agar kita bisa mengalahkan musuh, maka kita harus, mengumpulkan XP sebanyak-banyaknya, menggunakan serangan combo yang lebih efektif, dan bisa memaksimalkan penggunaan fatality, multality, dan brutality. Nah, kemudian dan jangan sampai mati. Maksud dan jangan sampai mati di sini yaitu, seandainya
pemain itu mati di tengah-tengah game, maka dia akan kembali ke stage sebelumnya. Namun di beberapa area itu biasanya sudah tersimpan save point atau checkpoint gitu. Jadi pemain nggak harus ngulang dari awal lagi. Kemudian di sini ada psikis, di mana game ini dia menggabungkan ragdoll sederhana dan fantasi psikis. Yang mana gerakan kayak fireball, terus teleport atau mengeluarkan senjata dari tubuh itu kan terdengar tidak realistis. Namun dari eh, gabungan ini, fantasi psikis ini dengan realistis itu bisa menjadikan game ini lebih realistis. Maksudnya lebih dramatis dari dunia nyata. Nah, jadi ini merupakan nilai lebih lah bagi game Mortal Kombat karena bisa membuat game ini terasa satisfying gitu. Nah, kemudian di sini ada combat di mana sistem combat bisa melakukan kombinasi serangan, serangan ringan ke berat, kemudian special move dan lain-lain. Jadi combat ini adalah elemen paling kuat di game ini karena nanti pemain itu nggak cuma bisa melakukan satu gerakan kayak misal cuman tendang 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 terus pukul 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 enggak. Jadi pemain bisa melakukan combo serangan kayak tendang pukul lompat lempar terus tendang gitu. Jadi eh, pemain nggak akan merasa bosan gitu karena gamenya nggak monoton. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan combat yang maksimal itu biasanya memerlukan timing yang tepat dan finishing yang tepat juga. Nah, kemudian kayak Fatality itu dia memberi rasa dominasi yang khas dari Mortal Kombat gitu. Nah, kemudian di kontrol di sini di versi PC yang saya mainkan yaitu tombol-tombolnya disamakan dengan controller yang ada di stick PS. Jadi kayak J buat serangan cepat, I buat serangan biasa, L untuk serangan kuat, Q untuk fatality dan ada satu itu untuk satu itu digunakan untuk lompat dengan berlari dengan cepat. Kemudian ada tiga juga untuk bisa mengambil barang. Nah, kemudian objek. Nah, jadi objek di game Mortal Kombat ini kita bisa ngambil benda-benda yang tersedia kayak tengkorak, tulang, kemudian pedang. Itu bisa kita ambil dan kita gunakan untuk melawan musuh. Kemudian juga ada objek environment seperti api atau jurang yang bisa kita manfaatkan untuk membunuh musuh. Nah, kemudian di sini ada story section di mana cerita singkatnya yaitu Liu Kang dia berhasil memenangkan pertarungan atau turnamen Shaolin. Nah, Liu Kang ini dia berhasil mengalahkan Shang Tsung yang merupakan uh, juara sebelumnya di turnamen tersebut. Nah, kemudian Shang Tsung ini dia berhasil melarikan diri dan kembali menyerang tempat dari si Liu Kang ini yaitu Earth Realm, lebih tepatnya di Shaolin Temple. Kemudian Liu Kang dan Kung Lao uh, berusaha untuk menyelamatkan Earth Realm dan membalaskan dendam dari prajurit Shaolin yang ada di Shaolin Temple yang sudah dibunuh oleh Shang Tsung. Nah, kemudian tujuan lainnya yaitu Liu Kang dan Kung Lao ini selain ingin membalaskan dendam, mereka ingin uh, menyelamatkan keseimbangan dari tiap-tiap universe kayak Earth Realm dan Outworld. Jadi Outworld ini kan ingin menginvasi Earth Realm. Nah, jadi tugas dari Liu Kang dan Kung Lao yaitu mencegah invasi dari Outworld ke Earth Realm. Nah, kemudian ada cutscene. Jadi uh, game ini dia berbasis tiga dimensi dan cutscene yang ada yaitu terletak di tengah-tengah gameplay. Jadi nanti kayak
cutscene ini dia membantu menjelaskan motivasi karakter dan bagaimana arah ceritanya nanti. Kemudian juga uh, voice actingnya juga cukup kuat untuk ukuran game tahun rilisnya. Karena waktu itu masih PS2 kalau nggak salah, jadi grafiknya kurang. Kemudian dunia game di mana dia memiliki vibe Asia Timur gelap, kuil, neraka, dan reruntuhan. Area-area seperti Ghost Lair sampai Wuxi Academy sangat berbeda atmosfernya. Jadi setiap area tuh seperti yang dijelaskan, setiap area memiliki suasana yang berbeda, namun juga tetap kesamaannya yaitu memiliki uh, unsur-unsur dari Asia Tenggara. Nah, ini areanya sudah dijelaskan tadi. Nah, ini karakternya ada Liu Kang, Kung Lao, dan Raiden itu sebagai protagonis. Dan juga di sini ada Shang Tsung, Shao Kahn, dan Goro, di mana ini merupakan musuh dari Liu Kang, Kung Lao, dan Raiden. Kemudian ada level design di mana pemain diajarin dasar-dasar kayak gerak, combo, interaksi, environment, dan kemudian ada mini boss dan setelah itu pemain melawan penjaga portal untuk masuk ke area berikutnya. Kemudian di sini ada interface di mana untuk HUD-nya itu ada health, kemudian ada XP, nantinya juga ada Chi-meter untuk menggunakan serangan spesial masing-masing karakter. Kemudian ada Orb Fatality yang digunakan sebagai tempat energi dari apakah bisa menggunakan fatality atau tidak, dan ada enemy health untuk menunjukkan darah musuh. Dan kemudian di menunya nanti akan ada terdiri dari single player, KO untuk 2 player versus dan option. Kemudian ada audio dan art di mana musik menegangkan dan bernuansa Asia Timur dan sound efek yang realistis. Kemudian juga tiap karakter memiliki suara yang berbeda dan juga efek dari pukulan, tendangan, uh, atau apapun yang berkaitan dengan pertarungan itu juga berbeda. Bukan, maksudnya terasa realistis. Kemudian untuk art style yaitu menggunakan 3 dimensi, sedikit gelap, mistis, dan brutal. Kemudian karakter model martial arts dengan style khas Mortal Kombat. Mungkin itu saja video yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.